Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pembahasan kita kali ini yaitu tentang Idul Fitri dan beberapa amalan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Raya Idul Fitri merupakan momen seluruh umat Islam bersuka cita menyambut hari kemenangan. Namun Islam juga mengajarkan tentang beberapa hal agar kita mengisi saat-saat lebaran tersebut dengan gembira tapi juga bernilai ibadah. Dari beberapa riwayat disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu untuk menyambut dan merayakan hari raya Idul Fitri. Yang pertama, berbanyak baca takbir. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan takbir pada malam terakhir Ramadan hingga pagi hari 1 Syawal. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan sempurnakanlah bilangan Ramadan dan bertakbirlah kalian kepada Allah, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ada dua jenis takbir Idul Fitri. Pertama yaitu dibatasi, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat, baik fardu atau sunnah. Setiap selesai sholat dianjurkan untuk membaca takbir. Yang kedua yaitu dibebaskan, yaitu takbir tidak terbatas setelah sholat, bisa dilakukan di setiap kondisi. Takbir Idul Fitri bisa dikumandangkan di mana saja, di rumah, jalan, masjid, pasar, atau tempat lainnya. Kesunahan takbir Idul Fitri dimulai sejak tenggelamnya matahari pada malam 1 Syawal sampai takbiratul ihramnya imam sholat Id bagi yang berjamaah, atau takbiratul ihramnya musholli sendiri bagi yang sholat sendirian. Sahabat beriman, pendapat lain menyatakan waktunya habis saat masuk waktu sholat Id yang dianjurkan, yaitu ketika matahari naik kira-kira 1 tombak, yaitu kurang lebih 3,36 meter. Yaitu baik seorang imam sudah melaksanakan takbiratul ihram atau tidak. Kemudian amalan yang kedua yaitu berhias dan memakai pakaian terbaik. Idul Fitri adalah waktunya berhias dan berpenampilan sebaik mungkin, yaitu untuk menampakkan kebahagiaan di hari yang berkah ini. Berhias bisa dilakukan dengan membersihkan badan, memotong kuku, memakai wewangian terbaik, dan pakaian terbaik. Lebih utama memakai pakaian putih, kecuali bila selain putih ada yang lebih bagus. Maka lebih utama mengenakan pakaian yang lebih bagus, semisal baju yang masih baru. Dari keterangan ini dapat kita pahami bersama bahwa tradisi membeli baju baru saat Lebaran menemukan dasar yang kuat dalam teks agama dalam rangka menebarkan syiar kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Kesunahan berhias ini berlaku bagi siapapun, meski bagi orang yang tidak turut hadir di pelaksanaan sholat Idul Fitri. Khusus bagi perempuan, anjuran berhias tetap harus memperhatikan batas-batas syariat, seperti tidak membuka aurat, tidak mempertontonkan penampilan, yaitu yang dapat memikat laki-laki lain yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu makan sebelum sholat Idul Fitri. Salah satu hari yang diharamkan berpuasa adalah hari raya Idul Fitri. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa bahkan berniat tidak puasa pada saat hari Idul Fitri itu pahalanya seperti orang yang sedang puasa di hari-hari yang tidak dilarang. Sebelum sholat Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memakan kurma dengan jumlah yang ganjil, 3, 5, atau 7. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada waktu Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan beberapa kurma dengan jumlah yang ganjil, yaitu hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kemudian amalan yang keempat yaitu sholat Idul Fitri. Rasulullah menunaikan sholat Idul Fitri bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Rasulullah memilih rute jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat dilangsungkannya sholat Idul Fitri. Sahabat beriman, Rasulullah juga mengakhirkan pelaksanaan sholat Idul Fitri biasanya pada saat matahari sudah setinggi tombak. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam memiliki waktu yang cukup untuk menunaikan zakat fitrah. Kemudian amalan yang kelima yaitu mendatangi tempat keramaian. Suatu ketika saat hari raya Idul Fitri, Rasulullah menemani Aisyah mendatangi sebuah pertunjukan atraksi tombak dan tameng. Bahkan saking asiknya, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim, Aisyah sampai menyenggupkan atau memunculkan kepala di atas bahu Rasulullah sehingga dia bisa menyaksikan permainan itu dari atas bahu Rasulullah dengan puas. Sahabat beriman, amalan yang keenam yaitu mengunjungi rumah sahabat. Tradisi silaturahim saling mengunjungi saat hari raya Idul Fitri sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah mengunjungi rumah para sahabatnya. Begitupun para sahabatnya. Pada kesempatan ini, Rasulullah dan sahabatnya saling mendoakan kebaikan satu sama yang lainnya. Sama seperti yang dilakukan umat Islam saat ini, datang ke tempat sanak famili dengan saling mendoakan. Kemudian yang ketujuh, yaitu tahniah atau memberi ucapan selamat. Hari raya adalah hari yang penuh dengan kegembiraan. Karena itu, dianjurkan untuk saling memberikan selamat atas kebahagiaan yang diraih saat hari raya. Di antara dalil kesunahannya adalah beberapa hadis yang disampaikan Al-Imam Baihaqi. Sahabat beriman, demikianlah penjelasan mengenai hal-hal yang disunahkan saat hari raya Idul Fitri. Semoga di hari yang fitri kita kembali bersih dari segala dosa dan segala penyakit hati. Semoga bermanfaat. Amin.